Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di kota Jayapura berakhir ricuh. Langgar aturan lalu lintas, 70 pengendara di Mimika ditilang polisi. Sejak Januari 2024, imigrasi Jayapura mendeportasi 121 warga asing. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di kota Jayapura menggelar unjuk rasa di lingkaran AB Pura, kota Jayapura, Papua, Jumat lalu. Para mahasiswa menolak program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Mahasiswa menilai program tersebut justru akan membuat orang asli Papua terpinggir dan tersisih secara ekonomi karena mereka sulit bersaing dengan pendatang. Namun polisi tidak mengizinkan unjuk rasa dan membubarkan massa dengan melepaskan tembakan gas air mata dan tembakan water cannon. Mahasiswa membalas dengan melempar batu ke arah polisi sehingga mengakibatkan seorang polisi terluka pada bagian kepala. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan massa sudah mengganggu ketertiban dengan memblokade jalan utama. Padahal sehari sebelumnya, polisi sudah memberikan arahan. Ya, kita lakukan protap ya karena mereka sudah menutup jalur utama Polresta, juga jalur utama yang ada di kota. Dan itu sudah kita himbau ya. Jauh-jauh hari tidak ada aksi lakukan long march, menutup jalan dan long march. Dan kita sudah tahu nanti arahnya tentunya akan melakukan pengerusakan. Jadi kita lakukan dulu ya, upaya-upaya secara prosedur yang ada. Isu mereka tadi ini karena itu transmigrasi. Ya, salah satunya adalah isu transmigrasi, tetapi ya pasti ada tumpangan lain terkait dengan juga terkait dengan Papua. Program transmigrasi pemerintah pusat hingga kini belum terlaksana di Papua. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan program tersebut bukan memindahkan orang dari Pulau Jawa ke Papua, melainkan hanya perpindahan orang dari dalam Provinsi Papua. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggandeng pengadilan dan kejaksaan saat merazia kendaraan roda 2 dan roda 4 di Mimika, Papua Tengah, Sabtu lalu. Pengendara yang terjaring langsung sidang di tempat dan dijatuhkan sanksi denda sesuai pelanggarannya. Razia yang melibatkan aparat penegak hukum lain baru pertama kali terjadi di Mimika. Kebijakan ini sekaligus memberikan edukasi dan transparansi kepada masyarakat karena denda tilang langsung dibayarkan ke kas negara. Roy, salah satu pengendara yang terjaring razia, mengambil belangko tilang kemudian membawanya ke pengadilan untuk disidangkan di tempat. Ada keringanan dari pihak hakim sih. Kalau ikut aturan pasal undang-undang sebenarnya kena sesuai undang-undang ya besar, cuma karena ya ini sebagai teguran dan ini juga ada keringanan dari pihak hakim biar tidak terulang lagi. Putusannya? Dari sana tadi tidak ada, cuma keputusan di sini 1,5. Totalnya sih ada lebih sih daripada itu, cuma dikasih keringanan dan tidak boleh terulang lagi sebagai pelajaran. Saya kemarin tidak ada langgar aturan, cuma kali ini karena penyebab orang mabuk berkelahi jatuh di motor. Nah, patah bracket Satria View itu kan keluaran pertama 2014, baru sudah susah cari di dealer. Makanya saya pasang di depan, baru pajak juga ada mati sedikit 5 bulan. Oh, jadi ada 2 pelanggaran. Iya. Oke. Tapi ini pengalaman pertama Om? Pertama. Yang dalam sidang? Selama berkendaraan. Kesadaran masyarakat pertama, peningkatan kurangnya angka kecelakaan. Kedua, peningkatan produksi surat izin mengemudi. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak.
Dalam razia tersebut, polisi menjaring lebih dari 70 kendaraan bermotor dan seluruh pengendara mengikuti sidang di tempat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kantor Imigrasi Jayapura, Papua telah mendeportasi 121 warga negara asing yang melanggar izin tinggal, dan dari jumlah tersebut paling banyak warga negara Papua New Guinea. Kepala Imigrasi Jayapura, Roni Fajar Purba, mengatakan seluruh pelanggar izin tinggal diproses sesuai Undang-Undang Imigrasi. Kantor Imigrasi sudah melakukan tindakan sebanyak 121 orang WNA yang dilakukan tindakan administrasi keimigrasian, yang mana ada yang dilakukan tindakan pro justisia sampai ke tingkatan pengadilan sebanyak 14 orang. Sisanya PAK keimigrasian berupa pendetensian dan pendeportasian. Dari sejumlah tersebut ada yang spesifikasi tersendiri orang asingnya, salah satunya ada warga negara Spanyol yang kita deportasi di bulan Agustus, diduga yang bersangkutan melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum berupa ikut terlibat dalam aktivitas kegiatan demo. Kantor Imigrasi saat ini gencar melakukan operasi pengawasan orang asing di wilayah setempat untuk meminimalisir pelanggaran keimigrasian. Kantor Imigrasi mengimbau masyarakat segera melapor jika mendapati orang asing yang mencurigakan dan berkeliaran di wilayah Jayapura. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Aksi kemanusiaan dilakukan pemuda asal Nusa Tenggara Timur di kota Sorong. Mereka turun ke sejumlah ruas jalan utama di Sorong, Papua Barat Daya untuk meminta bantuan masyarakat atas korban gunung meletus di Kabupaten Flores Timur. Pengendara yang melintas memberikan bantuan sukarela ke karton yang disediakan pemuda. Ketua Pemuda NTT Wilayah Sorong, Boy Notan, mengatakan erupsi Gunung Lewotobi sudah memakan korban dan ribuan orang mengungsi sehingga mereka membutuhkan bantuan seluruh masyarakat. Adapun aksi-aksi yang selain dari aksi ini, kami galang dana juga lewat penyebaran pamflet. Karena melihat kondisi bahwa jarak dari Papua kita ke NTT ini agak jauh, jadi kami menerima donasinya dalam bentuk sumbangan dana saja, tidak menerima dalam bentuk barang. Sebagai himbauannya ya. Sebagai ketua umum PPM NTT sudah barang tentu bahwa meskipun kita berdiri di tanah Papua, khususnya di kota Sorong, tapi kemudian kita semua berasal dari sana. Nah, korban erupsi hari ini adalah asal dari kampung kita sendiri, yaitu di Flores, NTT. Nah, kemudian maka dari itu saya selaku ketua umum BPM tergerak hati untuk bagaimana saya mengumpulkan teman-teman badan pengurus khusus di divisi sosial. Kemudian kami menginformasikan ke teman-teman anggota IPPM bahwa masalah kemanusiaan ini kita harus turun membantu. Ya, maksudnya paling tidak kita melakukan aksi penggalangan dana untuk tidak sedikit kita bisa membantu beban saudara-saudara kita yang terdampak di sana. Aksi turun jalan itu akan digelar selama 3 hari dan dana yang terkumpul akan dikirim langsung ke pemerintah daerah Flores Timur. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. TNI Angkatan Darat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di pedalaman distrik Arimop, Bovendigul, Papua Selatan. Peresmian pembangkit listrik tenaga mikrohidro menandai salah satu pencapaian besar dalam upaya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, mengatakan hingga saat ini ada 215 titik PLTMH yang dibangun TNI bekerjasama dengan swasta di seluruh Indonesia, terutama di wilayah terpencil yang sangat membutuhkan listrik. Jadi itulah peran Angkatan Darat untuk berbakti pada masyarakat dengan menggunakan dana-dana dari teman-teman kami yang kami kenal, kami presentasikan, mereka tertarik dan mengerjakan. Tadi yang saya sampaikan ini contohnya di tempat ini dari Tanoto Foundation. Oke, Jenderal. Untuk semua program ini murni dari Angkatan Darat atau ada dari program lain, Jenderal? Ya, itu dari teman-teman dari CSR itu. Ya.
CSR dari perusahaan, dari teman-teman yang kita bisa ajak. Itu yang kami kumpulkan hingga dalam 3 tahun Angkatan Darat sudah membuat 3.000 lebih air bersih dan air pertanian, dan ini juga mungkin ide baru untuk tenaga listrik. Mudah-mudahan kita bisa cari teman-teman lagi untuk terus memperbesar. Selain listrik, TNI di pedalaman juga berperan besar dalam menyediakan air bersih. Hingga November ini sudah ada 3.000 titik air bersih di Indonesia yang dibangun oleh TNI. Usai meresmikan fasilitas air bersih dari program TNI Angkatan Darat Manunggal Air, Kasat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat serta membeli hasil kebun dari mama-mama Papua sebagai bentuk dukungan TNI terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pada kunjungannya di Papua, Kasat juga berpartisipasi dalam kegiatan penanaman dan panen padi bersama kelompok tani sebagai wujud dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program ketahanan pangan. Program strategis nasional berupa cetak sawah 1 juta hektar di Papua Selatan tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga untuk menopang kebutuhan pangan nasional, terutama wilayah timur Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Jelang pencoblosan pada 27 November mendatang, Brimob Batalion D Pelopor Merauke akan menempatkan sejumlah personel di wilayah yang dianggap rawan. Ada 2 wilayah yang menjadi fokus Brimob, yaitu Yaukimo dan Jayawijaya. 2 wilayah itu masuk dalam kategori rawan karena di wilayah tersebut juga terdapat kelompok kriminal bersenjata. Dalam rangka menghadapi pemilu di Kabupaten wilayah Provinsi Papua Selatan, khususnya umumnya kami membackup beberapa wilayah karena personel kami terdapat di beberapa daerah, khususnya sendiri di Merauke ini kami membackup sebanyak 50 personil dengan 4 subsatgas. Kami sendiri sebagai Satgas Aksi Khusus, Kasatgas Tindak, dan membawahi 4 Kasubsatgas. Di situ ada Kasubsatgas Anti Khusus, Kasubsatgas Anti Drone, Kasubsatgas Jibom, dan Kasubsatgas Anti Drone. Untuk anggota kami sendiri pada saat pencoblosan 27 November nanti, kami akan membackup beberapa wilayah yang ke depan tanggal 23 akan pergeseran pasukan sebanyak 30 personil ke Bovendigul, juga ke MAPI 30 personil, dan ke Yahukimo 50 personil. Untuk Wamena sendiri, organik yang ada di sana, Kompi 4 kami yang ada di Kabupaten Wamena. Untuk situasi itu sendiri, kami menyerahkan pengamanan untuk sesuai dengan koordinasi dengan ELO, kami menunggu petunjuk untuk kegiatan pengamanan pilkada, Pak. Untuk wilayah yang kami anggap rawan, ya secara khususnya kami memang harus mengantisipasi semua. Kami tidak bisa menganggap situasi itu aman-aman saja. Kami harus siap, kami harus backup. Tetapi wilayah-wilayah yang perlu diantisipasi untuk backup wilayah Batalion D itu ada di Yahukimo dan Wamena, Pak. Selain 2 wilayah rawan itu, 300 personel Brimob juga akan bersiaga di markas mengantisipasi adanya konflik usai penghitungan suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Papua saat ini tengah merampungkan persiapan untuk mendistribusikan logistik pilkada ke 8 kabupaten dan 1 kota di Papua. KPU menargetkan pada H-4 seluruh logistik pilkada harus sudah berada di distrik. Sejak akhir Oktober, KPU di seluruh kabupaten dan kota di Papua sudah menyortir dan melipat surat suara. Kini tinggal proses yang paling penting, yakni pendistribusian ke seluruh TPS. Sudah sampai persiapan logistik kita itu sejak tanggal 29 Oktober itu teman-teman di kabupaten kota itu sudah melakukan sortir dan lipat surat suara gitu. Jadi kita berharap untuk teman-teman ini persiapan logistik ini H-4 itu sudah ada di distrik-distrik di PPD, sehingga H-1 itu kita sudah distribusi sampai di TPS sehingga untuk sementara ini memang belum ada kendalanya
Hanya tinggal kita berpikir untuk jangan sampai cuaca ber ini kan sudah mulai masuk Oktober, November, Desember ini cuaca buruk, tapi puji Tuhan tidak hujan terus, sehingga kita berharap berdoa supaya pada saat distribusi logistik maupun pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara paslon gubernur maupun bupati wali kota ini bisa berjalan. Salah satu kendala yang akan dihadapi KPU adalah potensi gangguan keamanan dan cuaca buruk yang biasa terjadi pada akhir tahun. Kendati demikian, Ketua KPU Papua berharap seluruh tahapan pilkada bisa berjalan dengan lancar dan aman. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai, Jumat lalu berkampanye di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Pasangan BTMYB datang menggunakan kapal penumpang dan disambut meriah para pendukungnya, mulai dari pelabuhan hingga ke alun-alun kota Serui. Dalam orasi politiknya, BTMYB akan menata birokrasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga membangun infrastruktur. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat di wilayah Saireri. Yang ketiga, ada pemerataan pembangunan yang merata di wilayah adat Saireri, tidak bernumpuk di Jayapura saja, tapi di Saireri juga pembangunannya harus maju dan masyarakatnya harus sejahtera dan pelayanannya tepat dekat dengan masyarakat. Maka dibentuklah Provinsi Papua Utara. Ia bahkan berencana memekarkan Provinsi Papua Utara yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen. Ben-Hur dan Yeremias juga menjanjikan 6 kartu unggulan, yaitu kartu tani, sehat plus, lansia, nelayan, pencakar, dan disabilitas. Tim Liputan melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen, berkampanye terbatas di Kabupaten Sarmi selama 3 hari. Selain berkampanye, pasangan ini juga meresmikan sejumlah posko relawan di beberapa titik, diantaranya di Kampung Bagai Serwar dan Kampung Sawar. Pasangan ini sempat berdialog dengan warga terkait kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Matius dan Aryoko juga belusukan ke Pasar Mararena di distrik Sarmi Kota dan bertemu dengan keluarga besar Papua Selatan, serta menggelar tatap muka dengan Dewan Adat Sarmi. Menurut Matius Fakiri, salah satu faktor lambatnya pembangunan di Sarmi karena pemerintah kurang memperhatikan nasib tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan pelayanan publik. Pemerintah atau pimpinan itu punya kewajiban untuk memperhatikan mereka-mereka yang hidup di pelosok ini. Dia tidak perlu lagi repot kapan dia harus naik pangkat, dia naik golongan. Itu harusnya pimpinan. Itu bentuk pelayanan pimpinan kepada bawahan. Sehingga nanti dengan kerjasama yang baik antara provinsi dengan kabupaten, coba kita mulai mencari terobosan-terobosan kreatif untuk bisa lakukan pelayanan yang baik di masing-masing distrik. Nah, tentunya kita akan menyiapkan semua sarana prasarana ini. Fakiri dan Aryoko berjanji akan membuat sejumlah kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya di Sarmi untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto. Mereka juga sudah menyiapkan program kerja yang diringkas dalam visi misi Papua Cerah, Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Tim Liputan melaporkan dari Sarmi, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.